Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini di proyek pemodelan dan simulasi akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah kami lakukan. Nah, di kelompok kami ini kami mengangkat tema analisis perilaku pelanggan yang datasetnya kami ambil dari website kaggle.com. Nah, sebelum langsung terjun ke materi, saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya. Tim saya ada Sandi Andika Maulana, saya sendiri, Sabrina Husna Batubara, Timotius Selar Sitompul, Wahyu Ardiantito S, dan Yohana Permata Putri Pasaribu. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi, kepada Bapak Dr. Eng Mansur As. Terima kasih telah memperkenankan kami untuk membawakan materi seputar pemodelan dan simulasi. Jadi sebelum turun ke proyek kami, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih pentingnya analisis perilaku pelanggan. Dalam analisis perilaku pelanggan ini terdapat metode di mana prosesnya mengumpulkan, menganalisis, dan memahami interaksi serta keputusan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau layanan suatu perusahaan, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang preferensi, kebutuhan, dan motivasi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran, penjualan, dan layanan yang mereka tujukan untuk pelanggan mereka. Baik, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih pemodelan itu. Jadi, pemodelan itu adalah pembuatan representasi matematika atau komputasi dari sistem yang dimana fenomena ini dapat disebut juga sebagai metode model matematika yang berbasis persamaan dan model statistik. Lalu selanjutnya, apa sih simulasi itu? Jadi simulasi itu adalah penggunaan model yang dilakukan untuk percobaan virtual atau pengujian skenario. Dalam simulasi komputer, model matematika dijalankan pada komputer untuk menghasilkan perilaku sistem dalam lingkungan simulasi yang terkendali. Nah, kembali ke topik kami, yaitu permasalahan apa sih yang dihadapi dalam dataset ini. Jadi permasalahan yang dihadapi yaitu dalam sebuah bisnis, bagaimana secara memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan yang dapat memberikan pengalaman yang lebih baik. Sementara perusahaan sering menghadapi masalah untuk menentukan produk mana yang paling diminati oleh pelanggan, bagaimana meningkatkan retensi pelanggan, dan bagaimana menyampaikan rekomendasi yang lebih relevan. Nah, maka dari itu kami telah mempersiapkan 3 metode untuk menjawab atau menangani permasalahan yang terdapat pada dataset kami. Yang pertama, kami menganalisis dulu apa masalah yang terjadi pada fase industri. Lalu kami melakukan studi literatur, yaitu membaca referensi penelitian terdahulu untuk mencari solusi permasalahannya. Lalu kami melakukan implementasi, pemodelan, dan simulasi dengan menggambarkan dan mensimulasikan model yang sesuai dengan hasil analisis permasalahan dan studi literatur yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya pasti ada saja pertanyaan bisnis yang terdapat pada dataset Kaggle ini, yang dimana pertanyaan bisnis ini merupakan landasan untuk mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan merumuskan strategi untuk mencapai keberhasilan bisnis. Nah, di pertanyaan bisnis yang pertama, itu terdapat pertanyaan, berapa komposisi gender pelanggan pria dan wanita? Lalu yang kedua, berapa komposisi pelanggan dari tingkat pendidikannya? Yang ketiga, berapa komposisi pembeli berdasarkan wilayah? Yang keempat, bagaimana loyalty status tiap wilayah? Lalu yang kelima, produk apa dengan jumlah penjualan tertinggi? Lalu yang keenam, jenis produk apa yang dibeli berdasarkan gender? Yang ketujuh, kategori produk apa dengan tingkat satisfaction score tertinggi? Yang kedelapan, bagaimana distribusi pembelian berdasarkan pendapatan? Yang kesembilan, bagaimana korelasi antar tiap kolom? Nah, baik, selanjutnya kita akan menuju ke proyek kami, akan menuju ke notebook, yang dimana di situ akan menjawab semua pertanyaan bisnis yang telah disediakan. Baik, berikut adalah pengerjaan proyek kami. Nah, yang pertama ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Yohana. Pada Yohana, saya persilakan. Berikutnya ini merupakan notebook yang kami kerjakan. Yang pertama itu kami mengimport NumPy yang digunakan untuk proses matematik yang seperti aljabar linear. Yang kedua itu Pandas yang digunakan untuk data processingnya. Selanjutnya kami mengimport OS untuk menginput suatu data yang dari
Kaggle. Nah, berikut ini merupakan data yang kami gunakan yang berbentuk CSV yang menampilkan 5 data yang teratas. Selanjutnya, sebelum masuk ke proses modeling terlebih dahulu, dilakukan data pre-processing sebagai berikut, yang menampilkan data dari 100 baris dan 12 kolom. Selanjutnya itu kami menampilkan tipe data yang seperti berikutnya, yaitu memiliki 6 tipe data integer dan tipe data objek. Tipe data objek ini melakukan langkah berikutnya yang akan diubah menjadi integer agar dapat dilakukan pemodelan lebih lanjut. Menampilkan missing value dan duplikatnya. Dari data ini tidak ditemukan adanya missing value ataupun duplikasi. Selanjutnya itu kami menghapus kolom ID, yang dimana kolom ini dihapus karena tidak diperlukan untuk proses pemodelan. Selanjutnya kami mengubah kolom gender menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Berikut ini merupakan data yang telah dilakukan preprocessing di mana kolom ID sudah terhilang. Selanjutnya kami menampilkan deskripsi data. Dapat dilihat rata-rata standar deviasi nilai minimum kuartil 25%, kuartil 50%, kuartil 75%, dan nilai maksimum untuk masing-masing kolom. Selanjutnya, pertanyaan bisnis pertama, berapa komposisi antara pembeli laki-laki dan perempuan? Kami di sini menghitung jumlah pelanggan untuk setiap nilai dalam kolom gender encoder. Yang berjumlah jumlah pelanggan berdasarkan gendernya, yang pertama itu male, yang dimana nilainya 50,1%, sedangkan female 49,9%. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan bisnis selanjutnya akan dipaparkan oleh Sabrina. Pada Sabrina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pertanyaan bisnis 2, yaitu berapa komposisi pembeli berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, dari grafik ini, setiap tingkat pendidikan direpresentasikan dengan warna yang berbeda. Warna biru menunjukkan jumlah pelanggan perguruan tinggi sebanyak 39,9%. Warna orange menunjukkan jumlah pelanggan sarjana sebanyak 30,3%. Warna hijau menunjukkan jumlah pelanggan sekolah menengah atas sebanyak 20%. Dan warna merah menunjukkan jumlah pelanggan magister sebanyak 9,8%. Selanjutnya, pertanyaan bisnis 3, yaitu berapa komposisi pembeli berdasarkan wilayah atau region. Nah, berdasarkan grafik ini, kita dapat melihat jumlah pelanggan di setiap wilayah, yang mana terdapat 30.000 pelanggan dari wilayah timur dan barat, dan terdapat 20.000 pelanggan dari wilayah selatan dan utara. Selanjutnya, pertanyaan bisnis 4, yaitu bagaimana loyalty status setiap wilayah. Grafik ini menggambarkan status loyalitas setiap wilayah dalam bentuk diagram batang. Setiap wilayah digambarkan dengan warna yang berbeda-beda, di mana jumlah pelanggan tertinggi digambarkan dengan warna hijau dengan status loyalty silver, jumlah pelanggan menengah digambarkan dengan warna orange dengan status loyalty regular, dan jumlah pelanggan terendah digambarkan dengan warna biru dengan status loyalty gold. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik. Dari pertanyaan bisnis 1-4 tadi telah dipaparkan beberapa jawaban untuk menjawab pertanyaan bisnis yang ada pada dataset ini. Kemudian, pada pertanyaan bisnis kelima akan dipaparkan oleh rekan saya, Timotius. Pada Timotius, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pertanyaan bisnis 5, yaitu produk apa dengan jumlah penjualan tertinggi. Seperti yang kita lihat pada tabel pada plot ini, di sini ada yang tertinggi electronics. Produk yang tertinggi dijual yaitu electronics, kategori electronics. Yang kedua ada clothing, yang ketiga ada food, yang keempat ada yang ketiga ada books, lalu yang keempat ada food, lalu selanjutnya health, lalu beauty dan home itu setara untuk yang terendah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam, jenis produk yang dibeli berdasarkan gender. Di sini kami membagi dua gender seperti yang di data dan membuat untuk male itu menjadi 0 dan female itu 1. Seperti yang bisa dilihat pada plot, di plot ada terbagi menjadi 7 kategori berdasarkan warnanya, yaitu biru beauty, orange books,
lalu hijau clothing, merah electronics, di mana itu penjualan tertinggi, lalu yang ungu food, coklat health, dan yang terakhir untuk warna pink home. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketujuh, kategori produk apa dengan tingkat satisfaction score tertinggi? Di sini kami tampilkan dalam plot yaitu elektronik menjadi tingkat satisfaction score tertinggi, dan yang kedua ada clothing, ketiga ada books, yang keempat ada food, yang kelima ada health, dan yang terakhir beauty dan home itu setara juga. Untuk pertanyaan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada rekan saya Timotius atas semua paparannya untuk menjawab pertanyaan bisnis yang ke-5 sampai ke-7. Selanjutnya ada pertanyaan bisnis ke-8. Bagaimana sih distribusi pembelian berdasarkan pendapatan? Nah, setelah kami modelkan di plot grafik yang muncul, bahwasannya adalah garis yang membentang itu linear ke atas, yang dimana berarti passive income, dimana jika income mereka tinggi, maka pembelian mereka juga akan tinggi. Seperti yang terdapat pada grafik yang telah ditampilkan ini, produk kategorinya menyebar luas, yang dimana semua pembeliannya juga merata. Jadi untuk selanjutnya, kami melabelkan antara education, region, royalty status, purchase frekuensi, dan produk kategori. Nah, untuk apa sih kami labelkan menjadi integer? Untuk kami lakukan matriks pemodelan, di mana di situ hanya bisa dimodelkan dengan tipe data integer. Dia tidak bisa dimodelkan dengan tipe data seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya di pertanyaan bisnis 9 akan disambung atau dipaparkan oleh rekan saya, Wahyu Ardiantito. Kepada Wahyu Ardiantito, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan bisnis ke-9 yaitu bagaimana korelasi antara tiap kolomnya. Nah, setelah dilakukan label encoding pada langkah sebelumnya, di sini kami lakukan pencarian korelasi dengan menggunakan correlation matrix. Di sini didapat bahwa untuk semua atribut itu memiliki nilai korelasi 0, kecuali antara atribut income dengan purchase amount, di mana di situ didapat korelasi yaitu 95%. Dan untuk atribut yang nilainya 1 ini adalah atribut itu dipasangkan dengan atribut diri itu sendiri. Selanjutnya, kami melakukan proyeksi sederhana, model simulasi sederhana menggunakan simple linear regression. Di mana untuk simple linear regression ini, pertama kita akan membagi dulu datanya. Itu ada data X, di mana X ini adalah variabel fitur, dan Y itu adalah variabel target. Di mana variabel target ini berarti variabel yang akan diprediksi nilainya berdasarkan variabel X. Dan variabel X yang kami gunakan yaitu adalah variabel income, dan variabel Y yang kami gunakan atau variabel target kami menggunakan purchase amount atau jumlah pembelian. Kemudian kami lakukan split data di mana antara data X dan Y semuanya totalnya kami bagi menjadi 80% data untuk di-train dan 20% data untuk dites. Seperti yang dilihat, data yang setelah dibagi itu ada 8.000 data X dan 8.000 data Y untuk data training. Dan data testingnya itu terdapat 20.000, sebelumnya 80.000 untuk data training dan 20.000 untuk data tes. Selanjutnya, menggunakan model linear regression, menggunakan library scalar model, kami memfitkan dengan data train tadi. Ini X train dan Y train, dan bisa dilihat di sini adalah ada koefisiennya sebesar 0,35 dan intercept atau biasnya yaitu sebesar min 1,518. Kemudian untuk melakukan prediksi digunakan model .predict dan dimasukkan data tesnya. Dan untuk melihat skornya atau R-square-nya di sini didapat hasilnya yaitu 0,89 atau 89%. Di sini merupakan sebaran data aktual versus prediksinya. Di mana aktual itu merupakan data yang berwarna hitam, di sini data sebaran aslinya, dan prediksi itu, data yang telah diprediksi itu merupakan garis lurus yang berwarna biru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, setelah kami menjawab pertanyaan bisnis yang terakhir, maka permasalahan yang dihadapi oleh dataset kami ini telah terjawab dengan sempurna, di mana mereka akan dapat menjadikan jawaban-jawaban kami itu adalah referensi untuk meningkatkan perilaku pelanggan yang akan terjadi di bisnis mereka. Dan pelanggan juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk berbelanja, serta dapat mengidentifikasi dan membuatnya lebih terstruktur pada saat melakukan perbelanjaan. Baik, terima kasih. Sekian dari
pemaparan materi, pemaparan studi kasus, pemaparan tentang pemodelan dan simulasi yang telah kami lakukan. Mungkin dalam hal ini masih banyak kekurangan atau cacat dalam hal bahasa atau dalam hal proyek yang kami lakukan. Maka dari itu kami mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung ataupun ada kata-kata yang kami keluarkan menyinggung salah satu atau ada pihak yang tersinggung. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 menutup ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.